ketika orang sering membeli dagangan memborong itu sehingga menimbulkan ada harapan. Betul. Ada keinginan borong dong gitu. Jadi Indonesia tuh gini Mbak, Indonesia tuh menjadikan kesusahan, kesedihan itu menjadi komoditas. Ini kan yang kita lihat ya. Artinya ya kalau misalnya di TV biasanya orang kenal bad news is good news. Ya. Karena bad news itu menjual, nggak seperti good news kan gitu kan ya. Nah, artinya orang-orang Indonesia tuh terbiasa mereka mengkomoditaskan sebuah kesedihan dan kesengsaraan. Nah, yang saya coba untuk sorotin adalah sebuah mental. Karena gini, kalau kita nggak bahas apa-apa, ini ada satu paradoks yang ada di orang-orang ketika mereka berbuat baik itu hasilnya nggak selalu baik. Makanya orang bilang gini, kalau kamu mau ngasih orang, kamu harus benar-benar tahu yang kamu kasih itu siapa dan apakah perlu dikasih. Karena kalau kita kasihnya bersifat fisik, seringkali Mbak yang terjadi ya adalah ketika kita ngasih sekali, dia seneng. Ketika kita ngasih dia 2 kali, dia udah mulai merasa biasa tuh. Ketika kita 3 kali, dia expecting untuk yang keempat. Ketika kita ngasih yang keempat kali, dia sudah mulai untuk merasa bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan kepada dia. 5 kali kita nggak ngasih, dia marah, gitu kan ya. Nah, sedangkan ini itu kan ada sifatnya sukarela ya. Sukarela kan harusnya kan begitu dan jadi bahaya. Seolah-olah contoh misalnya gini, seolah-olah ketika dia merasa bahwa saya ini adalah orang miskin, kamu harus bantu aku. Ini kan adalah mental-mental yang nggak bagus. Sayangnya orang-orang Indonesia itu justru dibiasakan dengan itu. Instead of kemudian pemerintah misalnya memikirkan kebijakan, gimana caranya agar orang-orang yang misalnya miskin ini mereka jadi punya akses kepada aset atau kekayaan. Mereka punya misalnya cara untuk lewat daripada kemiskinan itu ya. Nah, mereka bagi-bagi BLT kan gitu kan. Itu problemnya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, sikap-sikap kayak gini menurut saya nggak terlalu tepat ketika diterapkan. Nah, makanya ketika itu kita sampaikan, misal ketika Gus Miftah dalam setiap kajian-kajiannya kan banyak juga tuh dia memborong makanan, dagangan dan segala macam, sehingga orang expecting untuk diborong. Nah, yang orang nggak expect langsung dipisuin kan gitu kan ya. Pada satu kejadian itu di hari itu ya, tiba-tiba nggak dibeli. Ya, malah dipisuin. Dan itu viral. Betul, dan tetap ya bagaimanapun juga, walaupun saya secara pribadi membicarakan bahwa saya kata-kata itu personal Mbak, bahwasanya komunikasi itu benar-benar personal dan benar-benar culture. Jadi contoh misalnya, ada orang yang berkata agak kasar ke saya. Kalau itu adalah teman baik saya nggak ada masalah. Saya justru akan merasa sangat tertekan dan merasa sangat terintimidasi kalau teman baik saya ngomong mulai formal. Ada apa nih gitu ya? Seperti ibu kita kalau ngomong formal. Aduh, salah Felix apa nih? Xiao. Wah, itu kalau nama kita disebutnya lengkap. Iya. Mesti ada masalah nih. Iya, betul. Tapi kalau dia Lik sini deh atau yang sini deh misalnya. Nah, persis kalau kita punya suami atau Mbak punya suami atau saya punya istri, dia udah ngomongnya lengkap. Okay. Itu kan bermasalah berarti. Ya ketahuan deh lo gitu yang itu kan ya.